Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. 2 saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi tobogan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok, yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya, yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland, yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn, yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai, yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita.
Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya. Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat.